Hai, jumpa lagi di Les Math, Les Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat, di mana kita akan melakukan perkalian, pembagian, perpangkatan bilangan berpangkat yang bentuknya bilangan pangkat itu bilangan pokoknya sama. Nah, bagaimana caranya? Kita simak penjelasan saya tentang soal-soal tentang di operasi bilangan berpangkat ya. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita akan melakukan operasi bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian dulu ya. Yang pertama perkalian, kita lihat di sini ini bilangan pokok adalah bilangan yang di bawah bilangan pangkat itu sama semua, yaitu 3 dan 3. Nah, kalau terjadi soal seperti ini asalnya dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, maka saya tulis seperti ini. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, seperti ini. Nah, dikalikan dengan dalam kurung lagi 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau kita kalikan ternyata 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa saya tulis menjadi 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat 6. Nah, jadi hasil dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6. Atau cara singkatnya, boleh kalian langsung jumlahkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Jadi dari soal nomor 1 ini bisa kita tarik rumus jika saya punya perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Misalkan A pangkat X saya kalikan dengan A pangkat Y, maka langsung bisa kita lakukan penjumlahan di pangkatnya, tapi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama, sehingga menjadi A pangkat X tambah Y. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan catatan bilangan pokok itu harus sama. Nah, kemudian bisa kita lihat bagaimana kalau kita aplikasikan ke soal nih. Kita aplikasikan ke soal. Seandainya saya punya 2 pangkat 12, saya kalikan dengan 2 pangkat 48, misalkan seperti ini. Kalau kita bikin perkalian sebanyak 48 itu akan sangat panjang sekali ya. Kalau kita menggunakan formula yang sudah kita temukan tadi, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 12 ditambah 48, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 60. Nah, ini hasilnya tanpa harus kita melakukan operasi perkalian yang sangat panjang seperti ini. Itu pembahasan untuk nomor 1. Ya, untuk pembahasan nomor 2 kita akan beralih ke pembagian ya. Pada pembagian ini tetap kita pakai dengan bilangan berpangkat, tetapi dengan catatan bilangan pokok itu harus sama ya. Kita punya 5 pangkat 4 bagi 5 pangkat 2. Nah, pembagian ini seperti ini bagaimana? Ya, kalau kita jabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 seperti ini per. Nah, karena pembagian maka saya bisa menuliskan dalam bentuk per ya. 5 pangkat 2 menjadi 5 kali 5 seperti ini. Nah, ini bisa kita coret karena ini perkalian dan pembagian, maka ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Kita coret sehingga hasilnya adalah 5 kali 5. 5 kali 5 itu kalau saya tulis dalam bentuk perpangkatan akan menjadi 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan. Dari 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu bisa saya tulis seperti ini. 5 pangkat 4 pangkatnya saya kurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 2. Nah, ini sama ini. Ternyata hasilnya sama. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kalau seandainya bilangan pokok sama dan terjadi operasi pembagian, maka bisa kita ambil rumus. Kalau saya punya A pangkat X, saya bagi dengan A pangkat Y, saya bagi dengan A pangkat Y, maka bisa saya jadikan formula A pangkat X dikurangi Y. Nah, jadilah rumus yang kedua tentang pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Jika saya punya 5 pangkat 13, saya bagi dengan 5 pangkat 7,
seperti ini tanpa harus melakukan pembagian yang seperti soal nomor 2. Kita bisa langsung menggunakan formula menjadi 5 pangkat 13 kurangi 7 sama dengan 5 pangkat 13 dikurangi 7 hasilnya 5, berarti 5 pangkat 5. Nah itu tuh untuk contoh soal nomor 2. Oke, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 3. Nah untuk soal nomor 3 kita punya dalam kurung 7 pangkat 4, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jabarkan terlebih dahulu. 7 pangkat 4 dalam kurung, berarti saya tulis seperti ini, dalam kurung 7 pangkat 4 kalikan dengan 7 pangkat 4 lagi. Nah seperti ini. Kemudian karena kita sudah mempelajari tentang perkalian bilangan berpangkat, kalau kita punya bilangan pokok yang sama kemudian kita kalikan dengan bilangan pokok yang juga sama perpangkatannya, maka kita tinggal menambahkan pangkatnya saja ya. Tadi contoh nomor 1 kita sudah bahas tentang perkalian bilangan berpangkat. Nah sekarang kita gunakan, maka ini menjadi 7 pangkat 4 ditambah 4, hasilnya adalah 7 pangkat 8. Atau dengan kata lain 7 pangkat 8 ini bisa kita peroleh dengan cara 7 pangkat 4 kalikan 2, hasilnya adalah 7 pangkat 8. Nah dari contoh yang terakhir ini kita bisa menyimpulkan kalau seandainya kita punya A pangkat X kemudian kita pangkatkan lagi dengan Y, maka hasilnya adalah A pangkat X kali Y. Nah ini menjadi sebuah rumus nih, menjadi sebuah rumus tentang perpangkatan bilangan berpangkat. Sehingga kalau kita seandainya punya soal yang dengan jumlah pangkat yang banyak, kita bisa menyelesaikannya langsung. Contoh, kita punya 3 pangkat 10 ya, kemudian saya pangkatkan lagi dengan 12. Nah, kita tidak perlu melakukan perkalian 3 pangkat 10 sebanyak 12 kali. Kita cukup pakai konsep atau formula yang sudah kita temukan menjadi 3 pangkat 10 kali 12, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 120. Nah ini adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi sudah berpangkat kita pangkatkan lagi, maka kita bisa memakai formula seperti contoh soal nomor 3. Ya, untuk contoh soal nomor 4 ini lebih kompleks ya. Kita melibatkan pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti yang sudah kamu lihat, kita selesaikan dulu yang berada di tanda kurung ya. Ini saya tulis 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, ini dalam satu tanda kurung, dikalikan dengan 3 pangkat 4, kemudian dipangkatkan dengan 5. Seluruhnya ini nanti dipangkatkan dengan 5. Bagaimana hasilnya ya, kita akan coba selesaikan dulu yang berada di tanda kurung. Ini dulu kita selesaikan ya. 3 pangkat 5 kita bagi dengan 3 pangkat 2, maka bisa kita tulis 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini dari mana? 5 kita kurangkan dengan 2. Ingat, kalau bilangan berpangkat dibagi maka pangkatnya kita kurangkan, kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 4 ya. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 5. Nah 3 pangkat 3 kita kalikan dengan 3 pangkat 4, itu hasilnya adalah seperti contoh nomor 1. Kalau kita punya perpangkatan bilangan perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita tambah. Ini menjadi 3 pangkat 7 ya. 3 tambah 4 itu 3 pangkat 7. Kemudian kita pangkatkan dengan 5. Nah seperti ini. Kemudian kita lihat, kalau kita punya bilangan berpangkat kemudian kita pangkatkan lagi seperti contoh soal nomor 3, maka pangkatnya akan kita kalikan sehingga menjadi 3 pangkat 7 kita kalikan dengan 5. 7 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 35. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 35. Demikian untuk contoh soal nomor 4. Nah bagaimana untuk contoh soal nomor 5 ya, kita punya 3/5 kemudian kita pangkatkan 4 ya. Bagaimana cara kita mengubah
3/5 pangkat 4 ini menjadi bentuk bilangan berpangkat yang lain. Kita jabarkan dulu ya, menjadi 3/5 kali 3/5 kalikan lagi dengan 3/5 kalikan lagi dengan 3/5. Nah seperti ini, sehingga bisa kita jadikan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini saya tulis seperti ini, kali 3 kali 3 kali 3 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi hasilnya, jadi kalau kita punya bilangan pecahan kemudian kita pangkatkan, konsepnya adalah pangkatnya ini tinggal kita kalikan dengan pangkat yang lain ya. Sehingga kalau kita punya 3 pangkat 2 misalkan per 5 pangkat 3, kemudian ini akan kita pangkatkan menjadi pangkat 4 misalkan, maka bisa dengan gampang kita jadikan 3 pangkat 2 kali 4. Jadi masing-masing kita pangkatnya kita kalikan 5 pangkat 3 kali 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 8 per 5 pangkat 2. Jadi bisa kita bikin kesimpulan, kalau kita punya A pangkat X dan B pangkat Y misalkan, kemudian kita pangkatkan dengan Z, maka hasilnya adalah A pangkat X kali Z per B pangkat Y kali Z. Jadi pangkatnya yang atas ini kita kalikan, yang bawah juga kita kalikan. Kita akan lanjut dengan contoh soal nomor 6 ya. Kita punya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 dalam kurung pangkatkan lagi dengan 3. Tentunya kita tidak bisa mengalihkan 3 pangkat 2 dengan 5 pangkat 4 ya. Ini tidak bisa kita kalikan. Kita coba dulu dengan menjabarkannya. Ini dalam kurungnya berarti 3 pangkat 2 saya kali dengan 5 pangkat 4, kemudian saya kalikan lagi dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4, kemudian saya kalikan lagi dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Jadi dalam kurungnya ada 3 karena ini dipangkatkan dengan 3. Nah sekarang tinggal kita kalikan saja, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2, kemudian dikalikan lagi dengan 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nah sesuai dengan konsep perkalian bilangan berpangkat, kalau kita menjumpai perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka kita tinggal tambahkan pangkatnya, sehingga ini menjadi 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 berarti 3 pangkat 6 kali dengan 5 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 berarti pangkat 12, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 12. Atau dengan cara gampangnya adalah, ini perhatikan, kita punya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 dipangkatkan 3, kita bisa pakai cara gampangnya menjadi 3 pangkat 2 kali 3 dikalikan lagi dengan 5 pangkat 4 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 12. Sama ternyata dengan yang cara biasa, sehingga bisa kita ambil kesimpulan, kalau saya punya A pangkat X, saya kalikan dengan B pangkat Y, kemudian saya pangkatkan lagi dengan Z, maka akan menjadi A pangkat X kali Z dikali dengan B pangkat Y kali Z. Itu konsep untuk contoh soal nomor 6. Nah, bagaimana penjelasan saya tadi tentang operasi bilangan berpangkat? Gampang kan? Kalau kalian sudah jelas, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel saya, supaya channel saya lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video pembelajaran tentang matematika selanjutnya. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.